di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu sampai masa tuaku. Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tak takut. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Kuatkan tanganku, Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Mari sama-sama angkat suara, nyanyikan dengan sepenuh hatimu. Yes, Lord. Yes, Lord. Kau melukis wajahku di hadapan-Mu dan mengukir namaku di telapak tangan-Mu sampai masa tua.
bersama-sama jemaat Tuhan, angkat suaramu. Angkat tanganku, Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu, ku kau terus bersamamu. Kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup setiap kami Tuhan. Kami mengucap syukur, kami mau memuji dan menyembah Engkau, sebab Engkau adalah Allah yang dahsyat. Berikan sorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Yes Lord.
Sama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Close like no others. I've known you as a father, known you as a friend. I have lived in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so. The goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am made. Of the goodness
goodness of God. All my life, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan setiamu. Thank you, Lord Jesus. We will sing your goodness, O Lord. Thank you, Lord my God. Thank you, Kasih setiamu tak tertandingi. Hati kami limpah dengan syukur. Hati kami limpah dengan nyanyian. Memuji-Mu ya Allah. Hati kami limpah dengan syukur. Hati kami limpah dengan pujian. Hati kami limpah dengan pengagungan pada Yesus Tuhan, Raja yang kekal. Yes, Lord. Holy Spirit flowing in this place. Holy Spirit flowing. Thank you for your presence, oh Lord, in this place. Terima kasih untuk hadirat-Mu tengah-tengah kami. Holy Spirit, we want more of you. Roh Kudus, kami merindukan Engkau lebih lagi. Holy Spirit flowing in this place. Roh Kudus, Engkau mengalir di tempat ini. Menjamah setiap kami. Meneguhkan setiap kami. Sehingga jiwa kami dikenyangkan oleh hadirat Tuhan. Dan kami berkata, Allah lah sumber perlindunganku. Engkaulah kekuatan kami. Pagi hari sementara kami memuji menyembah-Mu. Kuasa-Mu bekerja menjamah setiap kami. Yang mengalami kelemahan fisik baik yang sedang mengikuti streaming online ini, kami berdoa. Ada kekuatan kesembuhan mengalir mendatangi setiap kami. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Mengalirkan pujian syukur kami. Naikkan syukur Bapak Ibu kepada Tuhan. Ucapkan syukur-Mu kepada Tuhan. Berterima kasih untuk semua apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Sungguh Dia amat sangat baik. Mengalir ucapan syukur kami meluap dari hati kami, meluap. Thank you Lord, terima kasih. Ini hidup kami Tuhan. Biar yang sekali yang Kau percayakan selama kami ada di muka bumi, dapatilah hidup kami hidup yang senantiasa setia. Kami berdoa Tuhan, kami merindukan mengalami zaman Tuhan. Engkau saja yang kami rindukan lebih daripada segala sesuatu. Karena Engkau saja yang sanggup memuaskan hati kami. Jiwa kami dikenyangkan oleh Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kehadiran-Mu tengah-tengah kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Gemburkan tanah hati kami sehingga tanah hati kami menjadi tanah yang siap ditaburi firman-Mu. Sehingga firman itu tidak hanya berhenti di pinggir jalan tetapi jatuh di tanah hati yang gembur. Sehingga akan bertumbuh dan berbuah-buah, berlipat kali ganda buahnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum Bapak Ibu duduk, toleh kanan kiri, kasih salam namaste.
Selamat hari Minggu semuanya. Terima kasih, tepuk tangan juga untuk tim PAW, tim multimedia, Usher, Down Greeter, dan Soundman, dan Stage Manager. Luar biasa. Bagi saya pribadi diberkati oleh setiap pelayan Bapak Ibu semua. Bapak Ibu dengan semua segala yang terjadi saat ini di tengah-tengah pandemi, kalau di sini terlalu penuh bisa geser ke sana, kayaknya belum ada yang datang, mau pindah di sini boleh. Ya silahkan mau pindah di situ, ada yang sudah mendaftar harusnya hari ini penuh. Tapi Bapak Ibu saya harus kasih apresiasi, Bapak Ibu tepuk tangan untuk diri Bapak Ibu sendiri. Artinya Bapak Ibu sudah melewati semua intimidasi ketakutan bukan? Semua orang punya ketakutan yang sama. Saya waktu naik pesawat pun saya juga bilang, Tuhan kalau saya tidak digerakkan oleh kasih-Mu ya saya nggak mau terbang. Jangan bilang gini, kan Ibu pendetanya kalau nanti tidak terbang siapa yang khotbah. Saya punya pilihan, Bapak Ibu punya pilihan, tetapi artinya begini. Saya bilang begini, Tuhan Engkau bukankah yang penguasa segala-galanya. Amin. Ya Bapak Ibu luar biasa, tim PAW mereka juga luar biasa, Soundman luar biasa, multimedia luar biasa, Usher, Door Greeter, Stage Manager tetap berfungsi melakukan fungsi pelayanannya. Tidak ada satupun yang mundur. Itu luar biasa, sebuah sukacita. Baik, pagi hari ini kita akan bersama-sama lihat dari satu bagian firman Tuhan. Sempat saya khotbahkan di ibadah Sela, tetapi saya mengambil dari kitab Yohanes. Tapi hari ini saya akan mengambil dari bagian kitab Kejadian, di mana bagian ini yang mengupas tentang kata-kata El Roi. El Roi, El itu adalah Allah atau Tuhan, Roi itu adalah Allah yang melihat. El Roi, God who sees me, Allah yang melihat aku. Saya harap melalui pemaparan firman Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu dan khususnya kita semua, baik yang di ibadah online, mendapatkan kekuatan. Amin. Amin. Kalau Bapak Ibu bisa memuji Tuhan, bersuka cita, mengucap syukur, imunnya naik. Ya kan? Bapak Ibu di rumah meratap, khawatir, bingung sendiri, tambah yang gak sakit, pikiran, sugesti, sakit-sakit, padahal juga gak sakit. Karena pikirannya enggak, tapi mari kita belajar mengucap syukur. Saya mau tunjukkan ini tidak belajar sekolah Hebrew, bukan. Cuma saya mau tunjukkan sedikit saja. Kalau bahasa Hebrew itu bacanya bukan kayak abjad Indonesia. Kalau abjad Indonesia kan dari kiri ke kanan. Kalau bahasa Ibrani itu dari kanan ke kiri. Jadi bacanya bukan dari sini ke sana, tapi dari sana ke sini ya. Jadi ini El Roi. El Roi, God sees me, Allah yang melihat aku. Hampir mirip sama dengan kalau bahasa Indonesia El Rohi. Tetapi sebenarnya harusnya bacanya bukan El Rohi tapi El Rohai. El Rohai, yaitu the Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku. Mirip, tetapi yang ini yang mau saya sampaikan. Bapak Ibu dengan saya kita dijanjikan mengalami pergumulan. Bapak Ibu dengan saya dalam hidup dijanjikan mengalami pergumulan. Namun di tengah-tengah pergumulan, saya mau tanya siapa di sini yang tidak punya pergumulan? Saya pikir kamu angkat tangan, Del, ternyata garuk-garuk kepalanya. Siapa di sini yang enggak punya pergumulan? Saya rasa banyak orang menikah bilang gini, kamu lajang, mana ada pergumulan. Bapak Ibu dulu pernah melajang yang menikah, lajang pun juga punya pergumulan. Mereka punya pergumulan, coba kalau nggak percaya sudah usianya waktunya menikah ditanya itu saling malas kan jawabnya. Mana pacarnya? Mana pacarnya? Umur sekian kok belum punya pacar? Itu juga menimbulkan stres tersendiri. Makanya Bapak Ibu kalau kira-kira lihat orang sudah usianya sudah cukup, gak usah tanya bagian itu. Daripada Bapak Ibu dihindari. Nanti tinggal pergi. Saya nggak pernah tanya ke anak saya, baru kemarin saya tanya ke anak saya yang tertua, Ariel itu. Usianya kan sudah 25. Baru kali itu saya tanya, Ariel punya pacar? Itu baru saya bertanya, usia 25. Dia jawabnya, untungnya jawabnya benar. Kalau jawabnya tidak mau pacaran, itu repot saya. Dia jawabnya begini, belum. Kalau belum berarti kan mau tapi belum nemu. Saya bilang, Rel, Mami doakan, kamu segera menemukan pasangan hidupmu. Pasangan hidup kan perlu ditemukan, dicari. Kata kitab Amsal, he who find a wife, jadi harus dicari, tidak turun dari langit, cepluk.
itu hanya cerita Joko Tingkir ya. Jadi nggak ada. Kalau kita harus cari. Yang belum menikah pun jangan terintimidasi ya. Kita mau sukacita, mau kondisi masih lajang atau menikah punya masalah sendiri-sendiri. Tetapi yang bagian ini kita mau lihat fokusnya adalah Bapak Ibu dengan saya dijanjikan pergumulan. Tetapi Allah El Roy, Allah yang melihat, Allah yang memperhatikan. Melihat bukan dengan mata ingin menghukum. Seperti seseorang yang meneliti kesalahan, awas ya sampai salah, awas kalau sampai salah, saya hukum. Bukan begitu Allah kita. Kita tidak punya Allah yang seperti itu. Seolah-olah kita sampai ketakutan. Kalau salah sedikit nanti dihukum sama Tuhan. Tuhan tidak perlu menghukum kita. Dia sudah berikan putranya yang tunggal mati bagi kita. Memperdamaikan kita dengan Allah sendiri. Jadi Allah memandang kita dengan mata kasih. Melihat. Sepertinya kita bilang Tuhan aku tersembunyi daripadamu. Tidak, Allah melihat. Bukan saja Allah memperhatikan tetapi dia juga El Rohai. Allah gembalaku. Dia akan leading kita. Dia tidak hanya melihat tetapi juga dia akan mengarahkan. Kitab Kejadian pasal 16 ini yang akan menjadi bahasan kita pada pagi hari ini. Kitab Kejadian pasal yang ke-16 saya akan bacakan ayat yang pertama dikatakan begini. Adapun Sarai, Sarai itu sebelum jadi Sarah ya Bapak Ibu. Namanya kan belum berubah semua. Abram itu sebelum menjadi Abraham. Sebelumnya adalah Abram dan Sarai. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak karena Alkitab mengatakan dia mandul. Mandul tapi dapat janji Tuhan bahwa keturunannya akan seperti bintang di langit. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Kemungkinan begini. Kalau Bapak Ibu membaca ayat sebelumnya, jadi cara membaca Alkitab itu Bapak Ibu lihat konteks jauh dan dekatnya. Lihat ayat sebelumnya dan sesudahnya. Itu cara mudah membaca Alkitab mendapatkan pemahaman yang benar. Sebelum ayat ini dikatakan begini. Abraham bilang sama Sarai, Reh, nanti kalau kamu ditaksir orang, bilang aja kamu saudaraku ya. Tapi memang saudara sih, mereka saudara. Enggak salah tapi sebenarnya ada motivasi yang dimana Abraham takut. Rai, nanti kalau kamu ketemu orang, dinaksir, bilang aja saudaraku. Dan Alkitab mengatakan Fir'aun naksir. Fir'aun naksir. Pada waktu Fir'aun naksir, kemudian Alkitab mengatakan sebelum dijamah Sarainya ini, Fir'aun ini kan didatangi Tuhan lewat mimpi. Saya bayangin ya, kalau Tuhan tidak sanggup menjaga janjinya kepada Abraham dan Sarai, kemudian Sarai diapa-apain sama Fir'aun, terjadi apa-apa, maka janjinya nggak akan jadi apa-apa. Bisa bayangin? Saya kalau baca Alkitab tuh suka saya buka pikiran saya dan saya diskusi dengan Alkitab. Allah begitu luar biasa jagai janjinya. Coba kalau Allah nggak mau menjagai janji yang diberikan pada Abraham, Abraham kan akan punya anak dengan Sarai. Kalau Sarai diapa-apain sama Fir'aun, terjadi apa-apa, jadinya kayak apa? Saya nggak tahu saya. Tetapi Allah menjaga janjinya sehingga kita mengatakan Fir'aun ngamuk sama Abraham. Kamu bilang ini saudaramu suruh pergi dan kemungkinan besar Abraham ini diberi banyak pemberian termasuk Hagar. Bisa jadi. Karena Hagar kewarganegaraannya adalah Mesir. Dikatakan begini, berkatalah Sarai kepada Abram, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abram mendengarkan perkataan Sarai. Jadi Sarai istri Abram itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu. Yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Artinya usianya berapa? 85 tahun. 85 tahun. Itu bukan usia muda. Ya, walaupun pada saat itu orang berusia lanjut. Tetapi ini kategori usia sudah cukup tua. 85, yakni ketika Abram telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan. Lalu memberikan kepada Abram suaminya untuk menjadi istrinya. Para istri yang menikah di sini atau yang para perempuan yang sudah punya pacar, jangan pernah nyodorin gini.
Karena jengkel, nih aku kasih gitu. Gak usah dikasih saudara. Gak usah, sungguh para pria itu ya memang pria gitu ya. Jangan dicobai, lebih baik dijagai. Kita bilang Abraham dikasih Hagar ya rohani-rohaninya dia kan yang nyuruh istrinya ya pasti mau lah. Saya pikirannya sederhana saja pasti mau. Hagar kan masih muda dikasih kepada Abram menghampiri Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu, saya ingin Bapak Ibu melihat dalam perspektif yang benar ya. Supaya Bapak Ibu tidak menjadi benci, wah kamu keturunan ini ya. Bagian ini saudara akan melihat bagaimana Allah pun juga memberikan janji kepada keturunan Hagar. Saya berdoa Bapak Ibu dengan saya punya hati untuk mereka juga. Kita mengatakan begini, Abram menghampiri Hagar, lalu mengandunglah perempuan itu. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah nyonyanya itu. Ini juga teguran, tadi pagi saya membaca ulang bagian ini. Bagian ini juga menegur kita semua. Kalau Bapak Ibu di posisi diberkati, jangan jadi sombong. Kalau Bapak Ibu menjadi lebih bisa, jangan juga jadi sombong. Bapak Ibu kadang-kadang Tuhan taruh diberi skill yang lebih, diberi kemampuan lebih, mungkin pada posisi diberkati, jangan jadi sombong. Jangan jadi sombong. Hagar memandang rendah kanyonya itu. Lalu berkatalah Sarai kepada Abram, penghinaan yang kuderita ini ada tanggung jawabmu. Baca ini Bapak Ibu gak ketawa, saya aja ketawa. Sarai yang ngasih suggest, ngasih usul, dia yang ngasih, giliran ada masalah dia blame orang lain. Yang sumber masalahnya kan sebenarnya Sarai. Sarai ngasihin Hagar. Ya Abram ya aja kan, mau dikasih. Pada waktu terjadi masalah, dia nyalain orang lain. Kan kadang-kadang kita gitu, kita sudah melakukan memberi usul ini, ketika sesuatu menjadi menghantam balik kita nyalain orang lain. Ini blame menyalahkan Abram, ini tanggung jawabmu. Akulah memberikan hambaku ke pangkuanmu, tetapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim antara aku dengan engkau. Dia bawa-bawa nama Tuhan. Kalau saya baca begini kadang-kadang saya ketawa benar. Ini dia yang bikin masalah, dia bawa-bawa nama Tuhan lagi. Kata Abram kepada Sarai, hambamu itu di bawah kekuasaanmu, perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Orang kalau lagi jengkel marah, tindakannya bisa salah. Dari favorite slave, dari budak yang sangat favorit, budak favorit. Hagar itu saking favoritnya, difavoritkan oleh Sarai dan trusted slave kan. Ini budak yang dipercayai. Nggak mungkin Sarai memberikan budak yang dia tidak percayai kepada suaminya. Nggak mungkin. Dia memberikan seorang budak yang dipercayai dan yang menjadi favoritnya. Ini dari semua ini favoritnya aku berikan kepada suamiku. From favorite slave menjadi budak yang ditindas. Budak yang disakiti. Lalu Sarai menindas Hagar sehingga ia lari meninggalkannya. Perhatikan yang saya kasih bahasa kata-kata bold kuning itu artinya Bapak Ibu beri perhatian. Lalu malaikat Tuhan, saya berulang-ulang selalu bilang kalau ketemu di Alkitab bahasa Indonesia M besar malaikatnya berarti teofani. Yesus sendiri yang menyatakan diri dalam perjanjian lama. Ini penyataan Yesus. Yesus sendiri hadir. Malaikat Tuhan kalau M-nya kecil itu angels, itu malaikat. Tapi kalau dalam secara teologi ya M besar itu teofani. Kristus sendiri, Yesus sendiri menyatakan diri. Lalu malaikat Tuhan menjumpainya dekat suatu mata air. Ya, jadi kalau baca ini kita bisa melihat ya. Bukan seperti kisah-kisah tiba-tiba airnya keluar dari kakinya. Enggak ya. Alkitab mengatakan malaikat Tuhan menghampiri, menunjukkan, menyatakan diri. Saya baca ini saya kagum. Allah tetaplah Allah. Even Hagar ini orang Mesir. Tapi pada waktu dia mengalami sesuatu hal, dia kan sedang mengandung dari benih Abraham juga. Waktu lari, Allah pun juga datang. Terlepas dari semua dosa kesalahan kita. Bapak Ibu dengan saya sudah ditebus dengan darah Yesus kita milik Allah. Dan dia memandang mencari kita. Terlepas, walaupun Bapak Ibu saya itu sebenarnya kalau saya memberikan konseling, ada orang tua bilang, kali ini anakku benar-benar hilang. Saya tanya, sudah lahir baru kan?
Iya Khalid, percayalah. Ada titik di mana Tuhan akan bawa dia balik kembali. Ada satu titik. Allah pun juga mengizinkan anak yang bungsu itu mengambil pilihannya. Dapat warisan dan pergi. Tapi ada satu titik, ada satu momen. Dia teringat dan kembali. Saya bilang percayalah, ada satu momen, satu titik. Pasti balik. Allah itu Allah yang melihat, Allah yang mencari. Dan dikatakan begini, di dekat mata air di jalan ke Syur. Nanti saya tunjukkan sedikit saja. Kenapa kalau baca Alkitab Bapak Ibu bukan sekedar baca. Walaupun bukan harus menyanyi firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu menggali sendiri akan sangat menarik. Kalau membaca begini kita nggak ngerti sebenarnya di belakang itu dibantu dengan peta. Kita akan tertolong. Syur, jalan di Syur itu artinya jalan menuju ke Mesir. Dengan kata lain Hagar mau balik lagi ke Mesir. Perhatikan, ada banyak kali orang ketika mengalami kekecewaan, ingin balik lagi. Meninggalkan misalnya begini, kok kecewa dengan apa saja? Kalau ditarik ujungnya lah kecewa dengan Tuhan. Udah deh, gak pelayanan. Udah deh, aku gak ke gereja-gerejaan. Itu akan bertahap nanti. Udah deh, aku gini-gini aja. Ke gereja tapi aku gak mau pelayanan, gini-gini saja. Seseorang yang mengalami kekecewaan, yang tidak mengalami pemulihan, akhirnya lambat laun dia mulai meninggalkan persekutuan, meninggalkan pelayanan, meninggalkan apinya. Dia bilang, gak usah lah, percuma. Hagar melarikan diri di dekat jalan di Syur, itu jalan menuju ke Mesir, mau balik lagi. Mending dulu lah, aku biasa-biasa juga dulu gak apa-apa kok. Mending enak kerja di sekuler lah, bisa macam-macam. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca Alkitab, ini pertama kali. Teofani, malaikat Allah. Yesus sendiri menyatakan diri kepada orang Mesir. Baca seluruh Alkitab, karena ini Kejadian 16, dari pasal 1 sampai pasal yang ke-15, belum pernah. Allah bicara kepada Abraham bukan lewat begini. Allah berbicara kepada Abraham. Tetapi penyataan Allah yang pertama nanti yang punya konkordan boleh di-searching. Malaikat Tuhan gitu yang huruf M besar. Ini pertama. Pertama kali di dalam Kejadian Alkitab. Lalu kata Alkitab, Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya dengan sebutan, Engkaulah El Roi. El itu Tuhan, Roy melihat, Allah yang melihat. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Kita akan lihat satu-satu, saya hanya 2 poin, tidak akan lama. Tidak akan lama-lama. Ini yang saya tunjukkan tentang petanya. Jadi itu Hebron di atas, kemudian Hagar ini mau lari menuju ke daerah Egypt. Daerah Jalan Syur itu, padang gurun Syur, jadi mau lari untuk balik lagi ke Egypt, balik lagi ke Mesir. Dan kemudian kalau kita melihat, Bapak Ibu dari bagian Sarah ini, dari seseorang yang sangat dipercayai, atau istilahnya banyak orang bilang habis manis sepah dibuang. Mungkin Bapak Ibu sedang mengalami kondisi itu. Atau Bapak Ibu pernah mengalami kondisi itu. Bapak Ibu kalau diperlukan sepertinya dicari seperti Hagar. Pada waktu Sarai perlu, Hagar ini favoritnya. Kepercayaannya diberikan. Tapi giliran ada problem yang saya lihat bukan salahnya Hagar. Hagar memang sempat jadi tinggi hati. Sempat. Tapi kemudian dia harus diusir dalam posisi mengandung. Diusir. Orang hamil itu saja sudah hormonal, sudah kacau. Self-pity-nya sangat tinggi. Orang yang hamil itu gampang tiba-tiba bahasa Jawa nelongso. Ini tiba-tiba diusir. Kalau Bapak Ibu tidak bisa memandang Allah di dalam masa-masa kekecewaanmu, kok tambah lama akan tambah jauh. Saya tidak tahu posisi hati Bapak Ibu hari ini. Tapi dalam mengikut Tuhan ada yang namanya dijanjikan permasalahan, pergumulan. Itu seperti Tuhan bawa hidup kita dalam kondisi seperti itu. Apakah Tuhan tidak melihat? El Roi, dia melihat. Engkau diperlakukan tidak adil, El Roi, Allah melihat. Engkau dikecewakan, El Roi, dia melihat. Engkau berkata, aku ini habis manis, sepah dibuang. El Roi.
Dia melihat. Allah melihat, datangi Hagar, menjumpai Hagar. Saat ini Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu punya kepahitan-kepahitan yang belum terselesaikan. Bisa jadi kepahitan dengan kondisi kantormu, kepahitan dengan gereja. Saya melihat banyak. Ada pernah satu kali saya wawancara seseorang karena orang itu mau berpindah ke MDC di Surabaya. Dia seorang yang sudah cukup sangat aktif di satu gereja. Sangat aktif dan orangnya bukan orang biasa. Dia sangat-sangat aktif. Saya wawancara. Pada waktu-waktu dulu saya sering wawancara. Kalau dari Protestan ke gereja kita, kalau orang karismatik kan tidak mengenal istilah aktesisasi kan. Kalau Protestan ada bawa surat. Saya tanya, kenapa Bapak harus bergabung ke MDC? Saya harus tanya, kenapa harus bergabung? Iya Bu, saya mau gabung tempat ini karena saya melihat visinya dan saya melihat bagaimana saya mau bertumbuh di gereja ini. Dia punya kedudukan banyak di gereja asalnya. Pak, enggak sayang, Bapak punya posisi ini. Enggak Bu. Saya sudah berdoa dan saya komitmen. Bapak enggak ada kekecewaan karena Bapak mungkin saat ini sedang tidak dianggap atau enggak Bu. Enggak, saya sampai hari ini masih dalam posisi itu. Sebabnya saya akan menyelesaikan urusan saya dengan gereja lama saya sebelum saya bergabung ke MDC. Ibu perlu apa? Surat aktesisasi, saya akan mintakan dari gereja bahwa saya tidak bermasalah. Saya bilang begini, ketika Bapak bermasalah, punya kepahitan di gereja asal, Bapak enggak selesaikan, Bapak masuk sini akan bawa sama. Saya bilang, dia bilang enggak Bu. Dan betul dia bawa surat itu kepada saya, dia mengikuti prosedur di MDC, dia padahal orang sudah punya posisi cukup banyak. Ketua yayasan ini, bagian ini banyak saya tahu di gereja itu. Dia ikut dasar kekristenan. Dia ikut hidup berjemaat, ditabiskan. Akhirnya jadi tim saya. Begitu setia sampai hari ini orang itu ada. Allah melihat kepahitan kita. Saya tidak tahu kepahitan Bapak Ibu. Setiap kita bisa pahit. Bapak Ibu dengan saya bisa kepahitan. Apakah kita nggak bisa dilukai oleh orang? Bisa. Hanya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu kita tidak bisa menolak orang lain berlaku kasar atas hidup kita. Kita tidak bisa melarang orang lain berkata jahat atas kita, betul? Kita nggak bisa melarang. Tapi kita bisa melarang hal yang memahitkan itu bercokol dan menginfeksi hati kita. Bapak Ibu dengan saya kita diberi kesempatan untuk bisa memilih. Jadi begini, setiap kita bisa disakiti, saya sangat bisa. Saya bisa disakiti oleh perbuatan orang lain, saya bisa disakiti oleh perkataan orang lain, sangat bisa. Saya masih manusia. Tetapi saya tidak mengizinkan itu menginfeksi hati saya. Gimana caranya? Lepasin pengampunan. Kalau Bapak Ibu hari ini diingatkan Tuhan tentang sesuatu hal dan kau masih ada kemarahan, berarti itu infeksi. Dan minta supaya saat ini kita mengalami kesembuhan. God sees all her bitterness. Tuhan melihat semua kepahitannya dari Hagar. Dia tahu apa yang dilakukan, yang dialami oleh Hagar, dia tahu. Dan Tuhan juga melihat frustasinya. Frustasinya dia lihat. Dia lihat. Frustasi. Dia budak. Dia nggak punya kemampuan untuk melawan. Dia budak. Waktu ditindas, pilihannya dalam frustasi itu minggat. Itu pilihan. Saya rasa Bapak Ibu dengan saya akan sangat bisa memahami Hagar. Kalau Bapak Ibu ditindas, diperlakukan yang tidak baik, istilahnya memang diharapkan untuk keluar. Pasti kita sebelum diusir kita keluar aja. Saya sangat memahami kondisinya Hagar. Saya rasa Bapak Ibu yang pernah mengalami kondisi yang mirip pasti bisa merasakan ini. Bapak Ibu diperlakukan sesuatu yang ujungnya adalah supaya Bapak Ibu itu segera keluar gitu. Itu tujuannya Sarai, ditindas. Tapi Tuhan lihat. Elroy, Allah melihat frustasinya dia. Allah juga melihat frustasinya Bapak Ibu dengan saya. Tuhan juga melihat ketakutannya. Bisa bayangin ya, dia lari dari blessing family. Keluarga yang diberkati Tuhan. Dia melarikan diri menuju Shur atau menuju ke arah Egypt. Itu berarti akan berjalan lewati padang gurun. Dan dia akan bertemu dengan banyak hal.
Saya yakin dalam semua ketakutan, semua juga yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini, saya yakin kita juga punya kadar ketakutan tersendiri. Tetapi apakah Allah tidak melihat? Allah melihat kita. Katakan kanan kiri, Elroy, Allah melihat kita. Katakan kanan kiri, Elroy, Dia Allah yang melihat kita. Allah juga melihat masa depannya. Allah juga melihat masa depan Bapak Ibu dengan saya. Amin, Dia melihat. Ada yang kedua, yang bagian terakhir. Bagian kedua ini saya suka di dalam Alkitab itu Tuhan itu untuk mendirect kita, mengarahkan kita, meluruskan kita, selalu lontarkan pertanyaan. Banyak kali. Contoh, pada waktu Tuhan dengan Elia. Elia kan frustasi, stres, depresi, dia lari, bersembunyi di gua. Tuhan tanya, Elia, apa kerjamu di sini? Apakah Tuhan tidak tahu? Dia maha tahu. Sekali lagi pertanyaan Tuhan itu sebenarnya untuk meluruskan dan juga untuk mengekspos apa yang di hati kita. Kita mungkin pikiran kita, Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu, Tuhan itu tahu, tapi bertanya, Elia, apa kerjaanmu di sini? Dia jawab apa? Aku satu-satunya yang kerja keras, yang lain enggak. Padahal di situ ada nabi-nabi lain yang disembunyikan. Aku satu-satunya. Tuhan enggak marah, dikasih makan, kasih makan. Tidur lagi kan, orang stres kan gitu kan. Tidur lagi, kali kedua ditanya lagi, Elia, apa kerjaanmu di sini? Jawabannya masih sama. Aku satu-satunya. Tuhan ngasih solusi. Oke, balik ke jalanmu, kembali urapi Elisa dan urapi Yehu. Tuhan itu bertanya tujuannya kepingin tahu posisi hati kita. Bapak Ibu perlu tahu. Pada waktu Tuhan bertanya kepada Hagar, dikatakan di ayat yang ke-8, Bapak Ibu yang bawa Alkitab bahasa Indonesia. Hagar, hamba Sarai, dari manakah datangmu dan kemanakah pergimu? Ini yang juga saya berharap Bapak Ibu bertanya pada diri Bapak Ibu masing-masing. Di dalam segala apapun yang kau hadapi, Tuhan bertanya kepada Hagar, apakah Allah tidak tahu? Sekali lagi Allah Maha tahu, tapi dia tanya, Hagar, where have you come from? And where are you going? Kita akan lihat dua pertanyaan ini, mudah-mudahan menolong Bapak Ibu untuk menata ulang kehidupanmu. Dikatakan di situ, kembalilah kepada nyonyamu, bukan biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku, perhatikan ini, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya keturunan Hagar dari benih Abraham. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Ismail itu artinya Tuhan mendengar. Ismail. El itu Allah, Isma itu Allah yang mendengar. Ismail Allah yang mendengar. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu, tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Dua pertanyaan dan kita segera selesai. Dua pertanyaan ini kalau ditarik kepada maksud aslinya adalah begini. Where you have been brought from? Dari mana kamu sudah dibawa, Hagar? Dari mana? Tuhan mau mengingatkan Hagar, kamu pernah dibawa dari Mesir, jangan balik lagi ke situ. Hal yang sama. Dalam semua kekecewaan Bapak Ibu, Tuhan mau berkata, dari mana Bapak Ibu sudah dibawa oleh Tuhan? 1 Petrus 2:9, kita sudah ditebus, dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Jangan balik lagi ke situ, kata Tuhan. Kamu sudah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Dan untuk memberitakan perbuatan besar dari Dia. Tuhan suka akan bertanya pada kita, setiap kali Bapak Ibu ingin balik lagi kepada sesuatu yang lama. Where you have been brought from, dari mana kamu dibawa. Itu yang membuat saya selalu ingat. Dari mana saya dibawa oleh Tuhan. Dari mana? Orang berdosa. Ujungnya dosa adalah neraka, saya pasti masuk neraka. Tapi Kristus menyatakan kasih-Nya, memberikan anugerah.
Sehingga saya bisa mengalami kelahiran baru, pertobatan. Saya jadikan dia Tuhan Juru Selamatku secara pribadi. Orang yang tidak mengerti akhirnya mengerti. Orang yang dulunya sampah kemudian diberi nilai oleh Tuhan. Seharga darah domba Allah. Dari mana engkau dibawa oleh Tuhan? Pagi hari ini, terlepas dari semua kekecewaanmu, bertanyalah pada dirimu seperti Tuhan bertanya pada Hagar. Dari mana aku sudah bawa kamu, Hagar? Dari mana aku sudah bawa kamu keluar dari Mesir? Hal yang sama. Saya akan beri kesaksian satu kisah. Satu kali saya mengkonseling suami istri, singkat kata saja artinya begini. Posisi mereka sangat bermasalah, tetapi sebenarnya bisa diperdamaikan. Sang istri punya posisi sangat tinggi sebagai branch manager, suaminya kerja di properti, tetapi karena tidak terlalu banyak, dia banyak di rumah. Tidur-tiduran di rumah, istrinya yang bekerja keras luar biasa, sampai akhirnya menimbulkan kecemburuan, pasti begitu. Biasanya kalau sesuatu yang kebalik akan timbul kecemburuan kalau tidak segera selesaikan. Sang suami akhirnya cemburu dan istri merasa juga lelah karena harus bekerja banting tulang sementara suaminya tidur di rumah. Singkat kata, ya kalau namanya di kantor biasa cicat, ngobrol-ngobrol cocok itu biasa ya. Tetapi kita harus ingat yang sudah menikah. Nah sang suami sangat curiga, singkat kata saja saya persingkat, mereka pernikahannya di ujung tanduk. Di ujung tanduk itulah saya konseling, suami saya juga konseling, saya ngobrol sama istrinya pada titik begini, Khalid, kalau toh saya harus keluar dari kerjaan saya dan membuat keluarga saya pulih, saya akan lakukan. Waduh, istri luar biasa banget, dia bilang saya akan resign. Dia ngomong di depan saya akan resign Khalid, saya sudah akan nulis surat, saya akan resign. Supaya keluarga saya utuh. Berarti niat perempuan ini untuk membuat keluarganya utuh sangat besar. Waduh saya sampai, kamu luar biasa banget, nanti keluargamu gimana? Ya saya akan kerja dari rumah, saya akan handle biar suami saya akan lebih banyak keluar. Singkat kata, itu baru saya konseling. Sorenya saya ditelepon, ternyata sang suami ini gak sabar, dia layangin surat cerai tanpa ada alasannya. Ngamuk akhirnya cerai. Cerai itu saya sedihnya luar biasa. Saya sampai mohon maaf sampai pakai kata bodoh-bodohin sang suami. Aduh ini istrimu sudah mau dipulihkan. Singkat kata. Sang istri ini, sang suami akhirnya pergi meninggalkan gereja, pindah gereja lain. Sang istri dalam kekecewaannya dan semuanya dia merasa aku sudah melakukan yang the best, aku sudah melakukan ini. Tapi hasilnya kayak begini dalam kekecewaannya itulah timbung. Setan kan bisa masuk. Itu hati-hati dengan kekecewaan. Bapak Ibu kalau hari ini engkau kecewa, datang pada Tuhan. Minta dipulihkan. Karena kekecewaan setan akan masuk ke situ. Di dalam kekecewaannya dia mulai pelan-pelan memundur dari gereja. Mulai menjauh dari ibadah. Dia mulai pelan-pelan dalam kekecewaannya. Sampai satu titik saya mendengar itu membuat saya sangat-sangat terpukul. Karena saya dengar dia dinikah siri oleh seseorang sudah punya keluarga juga. Ini Chinese. Dari seorang Kristen jadi kerudungan. Waduh saya sedihnya luar biasa. Saya sedih, nangis, saya bawa doa. Keluarganya juga sedih, saya coba bilang doakan. Anak ini pernah lahir baru. Anak ini sudah milik Tuhan, ditandai milik Tuhan. Ini dalam kecewaannya. Cukup lama Bapak Ibu. Saya nggak tahu kenapa dia tidak bisa melihat itu. Orang kecewa, dia tidak bisa melihat masa depan. Hal yang sama, dia bicara pada Hagar. Pada waktu dikatakan, where are you going? Kamu mau kemana? Ini bicara tentang apa sih? Vision. Kekecewaan itu membuat kita kehilangan vision. Tetapi Tuhan memberikan new hope, harapan yang baru dan diberikan vision. Nanti kamu akan hamil dan keturunanmu juga akan banyak. Dan orang ini pernah nemuin saya dengan posisi dulunya aduh. Kalau bahasa Jawa itu menik-menik cantik gitu. Ketemu saya sudah dari atas ke bawah tertutup. Nemui saya di gereja. Saya sampai Tuhan tolong dia. Tapi Tuhan tetaplah Tuhan. El Roy, dia Allah melihat. Satu posisi. Entah gimana ceritanya tiba-tiba dia tersadar. Dia balik ke keluarganya. Dalam arti keluarga papa mamanya. Dia lepas semua. Dan sekarang dia merintis usaha dan dia memberi kesaksian yang membuat saya bilang, karena saya sangat tahu perjalanan hidupnya, Tuhan itu memperhatikan kamu.
Di hari ini walaupun di posisi pernah dikecewakan, mengalami posisi itu. Sekarang dia pulih dan bahkan sekarang pekerjaannya diberkati luar biasa. Dia bilang begini, selama saya kerja belum pernah saya mengalami jebol usaha sampai MM-an begini. Saya tahu hidupnya dia. Ketika dia dipulihkan, dia kembali mendapatkan harapan dari Tuhan. Seperti kata Tuhan kepada Sarai, kepada Hagar, "Where are you going?" Pagi hari ini Tuhan juga bertanya pada kita, "Where are you going?" Apa visimu? Kekecewaan membuat kita tidak bisa lihat visi. Kata Alkitab di kitab Amsal dikatakan, "Without vision people perish." Tanpa vision orang binasa, artinya tidak tahu arahnya. Dikatakan begini, kata The Message. Saya terjemahkan di bawahnya saja ya. Jika orang tidak dapat melihat apa yang Tuhan lakukan, jika Bapak Ibu dengan saya tidak bisa melihat apa yang Tuhan lakukan, mereka tersandung. Tetapi ketika mereka memperhatikan apa yang Dia ungkapkan, mereka sangat diberkati. Pagi hari ini, Bapak Ibu, jangan sampai kekecewaan, kejengkelan, kegagalan menutupi engkau sehingga tidak tahu apa yang kau tuju. Where are you going? Vision itu yang membuat Bapak Ibu akan kuat. Contoh, kenapa engkau melayani? Harus ketemu why-nya. Kalau engkau ketemu why-nya, engkau tidak akan tergoyahkan. Kenapa engkau mengikut Kristus? Why? Kalau engkau ketemu why-nya, engkau tidak akan digoyahkan oleh kesulitan hidup. Why? Kenapa? Where are you going? Pagi hari ini. Di tengah-tengah situasi semuanya, minta kembali Tuhan memperjelas visi. Tuhan tunjukkan destiny. Bapak Ibu dengan saya punya destiny, punya panggilan khusus. Di dalam panggilan umum kita punya panggilan khusus. Temukan panggilan khusus, hidupi panggilan khusus itu. Dan kau akan mengalami meaningful life. Hidup yang benar-benar sangat meaningful. Dan saya undang para pemain musik bisa maju ke depan pagi hari ini. El Roy. Allah yang melihat, tetapi dia juga El Rohai, Allah gembala kita, Allah yang menuntun kita. Pagi hari ini seperti Hagar, mungkin Bapak Ibu dalam kondisi alami ada yang kekecewaan, kemarahan. Tuhan mengingatkan kembali kepada Hagar, Hagar, dari mana kamu telah aku bawa? Kalau Tuhan bertanya pada diri Bapak Ibu dan saya, mau kemana kamu? Dari mana kamu telah kubawa? Kita bisa berkata seperti 1 Petrus 2. Tuhan, Engkau sudah membawaku keluar dari kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib. Untuk memberitakan perbuatan besar dari-Mu. Tuhan memanggil kita, sekaligus Dia menunjukkan destiny kita. Panggilan kita. Dan Tuhan bertanya pagi hari ini, where are you going? Kemana visi? Kemana tujuan? Setiap kali saya konseling pranikah, pertanyaannya juga ada satu begini. Apa mimpimu untuk keluargamu, untuk rumah tanggamu? Apa mimpimu untuk pekerjaanmu, untuk pelayananmu? Saya harap Bapak Ibu pulang merenung kembali. Tuhan, tunjukkan. Without vision, tanpa visi. Jalan kita hanya muter-muter. Tapi dengan visi, kita ngejar dan diberi kekuatan oleh Tuhan. Datang pada Tuhan pada pagi hari ini. Yes, Lord. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hari di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tetap bersama-Mu. Mengalir
memperhatikan ketika engkau diperlakukan tidak adil. Allah yang melihat ketika engkau dikecewakan. Allah yang melihat ketika engkau mengalami kondisi-kondisi yang frustasi. El-Roy. Dengan mata Bapa yang penuh kasih. Dia juga bertanya kepada kita seperti bertanya pada Hagar. Mengingatkan kita dari semua kekecewaan kita hadapi. Tuhan mau berkata, dari mana aku sudah bawa kamu keluar. Jangan tinggal dalam kekecewaan dan kemarahanmu. Jangan tinggal dalam keputusasaan. Kalaupun kau pernah jatuh dalam dosa, Tuhan tidak berkata engkau memang layak dihukum. Tidak, tapi El-Roy, Allah yang memandang berkata, anakku, aku sudah memanggil kamu. Bangkit, kembali kepada panggilan yang Tuhan sudah berikan. Dan Tuhan bertanya pada pagi hari, where are you going? Mau kemana kamu? Minta visi dari Tuhan. Jangan izinkan kekecewaan itu yang menguasai kita, kemarahan itu menguasai kita. Tuhan buat mata hati kami kembali terang. Sehingga kami bisa melihat pengharapan dalam Engkau. Engkau memberikan kepada Hagar yang hilang harapan, berikan harapan new hope. Diberi harapan yang baru. Dan berikan sebuah janji pada Hagar. Hal yang sama saat itu Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami. Dimanapun Bapak Ibu duduk saat ini, walaupun juga yang ikuti streaming, dimanapun kau ada saat ini, datang pada Tuhan secara pribadi. Kalau kau mau berkata, Tuhan aku perlu mengalami pemulihan, Tuhan pulihkan aku, sembuhkan aku. Tuhan aku mengalami kebencian, kemarahan, aku pendam begitu lama. Pagi hari minta supaya kau berkata, Tuhan aku mau mengampuni, aku mau melepaskan pengampun. Yes Tuhan. Roh Kudus mau menjamah setiap kami. Kau bekerja menjamah setiap kami. Datangi Allah, ya Allah yang melihat kita. Dia sudah Allah gembala kita. Allah yang menuntun kita. Allah yang membawa kita pada kebenaran. Dia memberikan kita visi. Dia memberikan kita penyataan. Dia yang memanggil kita oleh setia. Mari kita berdiri bersama-sama. Hari di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Di tempat ini mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Engkau menjamah setiap kami Tuhan. Kemuliaan, oh hari di sini memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Bapak Ibu yang memujikan dan berkata, mengalir masing-masing kita. Datangi Allah El-Roy, Allah yang melihat. Dia hadir di sini. Dia menjamah, dia memulihkan. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan Ucapkan kata-kata ini kepada Bapamu yang baik. Mengalir. Roh Kudus Engkau mengalir, menjamah setiap kami. Kuasa dari surgawi. Kuasa dari kasih Bapa yang luar biasa memeluk setiap kami. Menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu. Kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini.
kuasa dari tempat maha tinggi membalut setiap hati yang terluka, membalut setiap hati yang dikecewakan, membalut setiap hati yang diperlakukan tidak adil, membalut setiap hati yang dimanipulasi. Tuhan, mungkin ada orang-orang yang sedang dimanipulasi orang lain demi keuntungannya. Pagi hari ini berdoa, Tuhan kau pulihkan. Seperti kau jumpai setiap kami secara pribadi. El Roy, Allah yang melihat, Allah yang memperhatikan. Dengan mata kasih-Mu yang luar biasa. Dan bukan hanya itu, Engkau juga El Rohai, gembala kami. Engkau menuntun. Engkau memberikan arah kembali kepada Hagar. Demikian sama pada setiap kami. Berikan kembali arah hidup kami Tuhan. Biar kembali semangat kami bangkit dan muncul. Kami tahu Engkau menciptakan kami tidak kebetulan, tetapi dengan satu purpose. Dengan satu tujuan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Yang dipulihkan Tuhan berkata bersama-sama. Amin, amin, amin. Tuhan berkati. Bapak Ibu tetap Bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan angkat satu pujian. damai sejahtera, amin. Bapak Ibu, minggu depan sampai akhir Februari ini kita melakukan ibadah hanya sekali saja, menyikapi kondisi yang ada, tapi kita tetap ada ibadah onsite, tapi satu kali tolong beritahu yang lain, jadi segeralah mendaftar supaya kita ibadah satu kali jam berapa? Jam 9. Jadi ibadah kedua sampai akhir Februari ini kita tidak lakukan dulu. Kita akan fokuskan ke satu kali ibadah. Bapak Ibu semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita pulang dengan sukacita. Amin. Amin. Kita percaya Tuhan melindungi menjaga kita semua. Dan jangan lupa setiap hari Rabu ada kontak. Dan ada doa kudapan pagi setiap Senin dan juga Kamis. Hari Sabtu kita doa Zoom dengan Surabaya. Mari kita datang pada Tuhan bersama-sama. Bapa yang baik, Allah yang berkuasa, yang memegang kendali kehidupan kami. Hidup kami kepunyaan Tuhan. Dalam kondisi seperti inilah Tuhan kami berdoa. Anugerah-Mu melimpah-limpah atas kehidupan setiap kami. Kami berdoa turunkan anugerah-Mu atas kehidupan setiap kami. Tetap berdoa buat saudara-saudara seiman kami yang masih dalam kondisi lemah tubuh, yang dalam kondisi sakit. Kami berdoa pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau membangunkan dia dari sakitnya. Tuhan memulihkan, sehingga Tuhan tidak semakin parah tetapi dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hati kami tak bersuka cita. Sesuai pada pagi hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mematahkan segala panah-panah berapi daripada si jahat. Panah-panah kekhawatiran, ketakutan, berkelebihan. Kami berdoa pagi berkata, mari patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Allah berikan setiap kami roh keberanian. Roh yang mendatangkan damai sejahtera. Kami berdoa Tuhan, kami bukan orang ceroboh. Tapi orang-orang yang berhikmat dan memakai semua protokol kesehatan. Lebih dari semuanya. Tuhanlah yang melindungi kami. Tuhan, hati kami tetap di dalam Engkau. Orang yang takut akan Tuhan, Kau jagai dengan damai sejahtera. Tuhan, Kau menolong setiap kami, baik yang masih bekerja dan beraktivitas dan kuliah sampai hari ini. Tuhan, Kau bungkus dengan kuasa darah-Mu. Harus bertemu dengan banyak orang yang kami tidak tahu kondisinya. Tapi kami berdoa Tuhan, mohonkan proteksi, perlindungan tangan Tuhan yang ajaib turun atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Jemaat dikasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Allah yang memberkati engkau dan Allah yang melindungi engkau.
Kiranya ia mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dia menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita. Diberkatilah apa yang dikerjakan oleh kedua tanganmu. Tuhan menandai dengan keberhasilan. Dia berkata, aku membawa kamu naik dan tidak turun lagi. Tuhan yang meninggikan kehidupanmu supaya hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Diberkati studimu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluargamu, kehidupan pribadimu diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat yang tercurah oleh Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Dan berkat satu nama yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa yang termeterai. Amin. Salam berkati, selamat hari Minggu.